Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfikar Riza Haris Pohan, dosen STIT Hamzah Fansuri Subulu Salam. Saya sebagai pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran melalui program PKDP 2006 yang dilaksanakan oleh Kopertais Aceh dan UIN Aramiri, Banda Aceh. Dari sini tema saya adalah pendidikan Islam, manuskrip, dan pembacaan AI. Bisa disaksikan bahwa dalam mata kuliah ini saya berpacu pada SJPMK nomor 3, yaitu menguasai konsep filsafat pendidikan Islam serta hubungannya dengan pengajaran serta menganalisis aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan subjek PMK-nya adalah yang nomor 7, mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis fenomena pendidikan Islam dalam study case pada dunia kerja. Di sini saya mengambil berbagai materi dan penjelasan, baik melalui penjelasan secara konteks Islam maupun konteks yang lebih umum. Di sini saya mengambil di New Yorker pada tahun 2017. Dalam cover majalahnya menjelaskan bahwa robot akan menggantikan peran manusia dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya membuat berbagai struktur tema dalam memahami AI dalam kehidupan manusia. Di sini ada 3 fondasi utama dalam filsafat pendidikan Islam, yaitu adab, sanad keilmuan, dan kearifan lokal. Ketiga hal ini akan membentuk pembentukan manusia beradab. Namun saat ini kita menghadapi 5 artificial intelligence yang sangat dominan, yaitu OCR, digitalisasi, NLP, LLM, dan database manuskrip. Kelima ini merupakan hal yang paling ditakuti oleh kebanyakan intelektual di Indonesia, wabil khusus dalam konteks pada sanad keilmuan dan ilmu-ilmu Islam lainnya. Di sini kita tidak perlu merasakan keresahan ini, karena dalam pembahasan ini kita akan menjelaskan bagaimana pelestarian dan transmisi pengetahuan manuskrip dalam kerangka artificial intelligence. Maka tujuannya sebenarnya bukan membuat AI menggantikan ulama, guru, dosen, dan seterusnya, melainkan AI sebagai alat untuk membedah manuskrip dalam khazanah keislaman. Referensi yang saya gunakan di sini tentu saja yang pertama adalah kitab Syekh Hamzah Fansuri, Asrar Arifin, dengan berbahasa Melayu dan berbahasa Arab. Di sini juga saya memakai referensi yang telah saya tuliskan, yaitu Sejarah Peradaban dan Masa Depan Kesadaran Manusia yang berdasarkan pada perspektif Al-Quran dan bagaimana kita menghadapi AI. Kemudian di sini juga ada manuskrip abad ke-18 yang kami dapatkan di kota Subulu Salam, juga abad ke-19 yang ditulis oleh Tengku Muhammad tentang zikir-zikir syatariah di Aceh, wabil khusus di Tanah Singkil Subulu Salam. Di sini manuskrip tidak hanya dipandang sebagai benda mati, melainkan dia sebagai pembentuk pesantren, sanad, dan budaya lokal. AI di sini saya katakan membuka peluang untuk pelestarian dan pembelajaran kita semua. Tapi bagaimana caranya? Di sini saya harus menjelaskan ada 3 paradigma filsafat yang harus kita tekankan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di sini karena pembacaannya adalah pembacaan teks pada tema kita ini, kita akan memahami bagaimana pembacaan ontologi pada semantik. Di sini ada granularly, stuff, things, and relationship. Di sini kita akan memahami bagaimana melihat atau menginterpretasikan manuskrip-manuskrip Melayu melalui AI. Bagaimana menyatukannya? Maka di sini saya akan menjelaskan bagaimana ke-6 tema ini seperti OCR, transliterasi Jawi, NLP, basis data, LLM, dan analisis tema itu berdampak pada bagaimana cara kita membaca manuskrip dan dibantu oleh AI. Tentu saja dengan penalaran kritis. Dari sini sebenarnya perlu saya tekankan bahwa ada peluang dan tantangannya tentu saja. Peluangnya ya kita mendapatkan akses dan preservasi riset yang baik dan mendalam karena adanya AI, karena adanya sistem NLP dan LLM. Kemudian tantangannya tentu saja ada bias, halusinasi AI, dan hilangnya konteks dan sanad. Namun hal itu dalam model integrasi yang saya tuliskan di sini, guru tetap menjadi pusat pembentuk adab, moral, dan kesadaran siswa. Meskipun ada NLP, basis data, LLM, itu hanya
bagian dari metode pembelajaran, model integrasinya, sedangkan guru tetap menjadi patokan utama dalam pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana contoh-contoh dari manuskrip yang akan kita baca dan kita mengintegrasikannya dalam AI, dan tentu saja ada pembacaan kritis melalui semantik atau hermeneutik ya. Contoh-contohnya di sini kitabnya ada Tarjuman Al-Mustafid, Asrar Arifin, Al-Muntahi, Mi'ratut Tulab, dan lain-lain. Di sini akan saya bagikan tugas kepada teman-teman untuk membagikan manuskrip klasik, yaitu Tarjuman Al-Mustafid karya Syekh Abdurrauf As-Singkili, dan kita akan menjelaskannya melalui literatur akademik dan AI. Maka di sini kesimpulannya bahwa AI tidak serta-merta akan menggantikan kecerdasan manusia, karena manusia memiliki kesadaran yang lebih baik daripada robot itu sendiri. Mengapa seperti itu? Karena manusia bisa memproses emosi, bisa memproses bagaimana konteks dalam sosial masyarakat, dan bagaimana mengambil keputusan sebagai guru, sebagai ulama, dan sebagai dosen seperti saya ini. Kemudian itulah tadi hasil video pembelajaran saya yang akan saya ajarkan kepada mahasiswa STIT Hamzah Fansuri di jurusan Pendidikan Agama Islam di topik mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.